Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Pada pembelajaran online kita hari ini, materi kita adalah pelajaran kedua tentang kesucian dan kebersihan. Kesucian itu adalah merupakan sebagian dari iman. Allah juga sangat mencintai orang yang menjaga kesucian. Sholat pun juga tidak akan diterima kecuali dalam keadaan yang suci. Kemudian yang wajib kita syukuri adalah bahwa Allah memberikan air kepada kita untuk berbagai macam hal. Misalnya, 1. Bisa untuk berwudu, mandi, serta membersihkan tubuh kita dari kotoran dan najis. Kemudian yang pertama, slide berikutnya coba dilihat, di situ ada kebersihan rumah. Ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi yang bunyinya adalah, coba semuanya dilihat layarnya masing-masing. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala thayyibun yuhibbut thayyiba nadhifun yuhibbun nadhafata karimun yuhibbul karama jawadu yuhibbul juda wanattifu buyutakum. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, maha memberi dan menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah rumah kalian. Nah, dari hadis tersebut bisa diambil hikmahnya bahwasanya rumah kita itu harus selalu bersih. Kemudian bagaimana caranya? Nah, agar rumahku selalu bersih, indah, rapi, dan nyaman, maka kulakukan hal-hal berikut. Coba kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama, menyapu dan mengepal lantai rumah. Jadi, kalau kita di rumah, kalau lantai kita kotor, berarti harus kita sapu dan kita pel. Kemudian yang kedua, membersihkan debu yang melekat di meja, kursi, lemari, rak buku, kaca, jendela, dan daun pintu. Kemudian yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Berarti kalau misalkan kita menemui sampah atau habis makan jajan, berarti sampah harus kita masukkan ke dalam tong sampah. Yang keempat, membersihkan kamar mandi atau WC. Yang kelima, menyiram bunga. Nah, kalau kita misalkan menanam bunga, berarti kita juga harus wajib menyiramnya supaya tanaman yang kita tanam atau bunga yang kita tanam itu tidak layu dan mati. Yang keenam, menata kembali peralatan bermain dan peralatan belajar yang sudah kita pakai. Jadi, misalkan anak-anak di rumah habis bermain ataupun habis belajar, berarti setelah selesai peralatan tersebut harus dikembalikan pada tempatnya. Nah, kemudian coba kita geser lagi slide berikutnya, yaitu
kebersihan sekolah. Nah, kebersihan sekolah itu merupakan tanggung jawab kita semua. Nah, kita semua itu siapa saja? Coba diperhatikan. Berarti yang ada di sekolah itu ada murid, ada guru, ada karyawan. Berarti semuanya itu harus bertanggung jawab atas kebersihan sekolah. Nah, kami juga menjaga kebersihan sekolah dengan cara bagaimana? 1. Membuang sampah atau bekas makanan dan minuman pada tempatnya. Yang kedua, tidak mencoret dinding, meja, dan kursi sekolah. Berarti kalau kita berada di dalam kelas, ya, kita tidak boleh mencoret-coret bangkunya. Bangku harus selalu bersih. Ya, berarti kita tidak boleh mencoret-coretnya. Yang ketiga, melaksanakan kerja bakti. Yang keempat, membentuk dan mengaktifkan regu piket. Berarti kalau misalkan di dalam kelasnya itu sudah terbentuk regu piket, anak-anak juga harus mengaktifkan. Bagaimana caranya? Kalau misalkan hari Senin itu bagiannya siapa, berarti dia itu yang harus membersihkan. Kemudian yang kelima, buang air pada tempatnya dan menyiramnya. Buang air di sini bagaimana yang dimaksud? Bukan kok kita langsung buang air, bukan. Buang air itu berarti kita kencing di tempat mandi atau kencing di kamar mandi. Nah, berarti kalau di kamar mandi kita kencing tidak boleh sembarangan. Harus di tempatnya. Setelah selesai, kita harus menyiramnya. Kemudian kita lanjut slide berikutnya, yaitu kebersihan tempat ibadah. Nah, yang pertama, jika kita melakukan sholat, tentu harus bersih dari kotoran dan najis, baik badan, pakaian, atau tempat sholat. Nah, kalau misalkan di tempat sholat kita ada kotorannya, berarti harus bagaimana kita? Ya, berarti harus kita bersihkan. Nah, terus untuk menjaga kebersihan masjid ataupun mushola, kita juga dapat melakukan hal-hal berikut. Coba diperhatikan. Yang pertama adalah tidak memakai alas kaki dan mengeringkan kaki yang basah saat masuk masjid. Nah, berarti karena masjid itu adalah tempat yang suci, kita tidak boleh masuk menggunakan alas kaki. Berarti alas kaki harus kita lepas di depan masjid, tidak dibuat masuk masjid. Nah, kemudian ketika kita masuk masjid, kalau misalkan di situ ada keset, berarti kita juga harus kalau kaki basah berarti harus kita lap di situ dulu. Kemudian yang kedua, membersihkan lantai, kaca jendela, dinding, dan langit-langit dari debu atau kotoran lainnya. Berarti kalau misalkan kita melihat di masjid sekolah kita kok kacanya berdebu, lah berarti kita juga harus mau membersihkannya. Kenapa kok harus mau? Karena tempat ibadah di sekolah itu kewajiban kita bersama. Berarti anak-anak juga harus mau membersihkannya. Yang ketiga, merapikan sajadah, mukena, kain sarung, dan perlengkapan salat lainnya yang sudah dipakai. Nah, ini berarti setelah kita sholat, sajadah juga harus kita rapikan, kita lipat kembali, kita taruh di tempatnya. Begitu juga sarung dan perlengkapan sholat lainnya. Yang terakhir atau yang keempat adalah
membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini setelah kita misalkan habis makan apapun kok ada sampahnya, ya berarti kita harus buang di tempat sampahnya. Nah, demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua paham dan jelas keterangan Ustadzah. Sebelum saya akhiri, tugas untuk kalian adalah mengerjakan halaman 12. Ya, jangan lupa mengerjakan tugas halaman 12. Ustadzah cukupkan sekian. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.